sejahtera. Suara saya masuk? Masuk Pak. Masuk Pak. Masuk, Pak. Masuk Pak. Masuk Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini perkuliahan pertama kita secara virtual meet ya. Kemarin baru via WhatsApp group aja karena hanya sekedar ya pengenalan mata kuliah dan kontrak kuliah. Santai aja, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi di WhatsApp group. Kalian mau on kamera boleh, mau hemat kuota, mau off kamera juga boleh. Silakan aja. Kalian mau sambil makan, minum boleh, ya. Tapi jangan lupa buat di mute ya. Takutnya kalian lagi asik makan kerupuk, suaranya kedengeran kemana-mana. Tolong di mute saja. Silakan, saya memperbolehkan. Kemudian tolong mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Kalau sekiranya di lokasinya berisik ya di mute saja. Ya amannya di mute saja dulu ketika saya berbicara. Hari ini kita masuk pertemuan kedua untuk mata kuliah perkembangan media. Yang belum dapat materinya, belum bisa download LMS, silakan dicek kembali WhatsApp group. Saya sudah berikan materinya yang akan saya jelaskan hari ini. Oke, wait sebentar ya. Oke, kemudian buat yang bermasalah ya, Sika sama LMS-nya bermasalah, silakan aja absen, jangan lupa di kolom chat Google Meet-nya ya. Langsung tulis saja NPM sama namanya. Nggak usah maaf-maafan, nggak apa-apa, santai aja. Ya, sekali lagi silakan untuk NPM dan namanya, sembari nanti saya menjelaskan, kalian mau tulis juga boleh. Oke, sebentar, saya minta waktunya sebentar. Ada gangguan teknis sedikit. Oke, kita langsung masuk pembahasannya ya. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah media massa. Seperti yang sudah saya katakan di pertemuan sebelumnya, kenapa sih kita di Prodi DKV kemudian belajar perkembangan media? Ya, kita biar bisa tahu jenis-jenis media yang ada di kehidupan kita, utamanya media massa. Kita di sini berbicaranya bagaimana kita bisa melakukan publisitas, ya, publikasi terhadap apa saja, karya apa saja, desain apa saja yang sudah kita buat. Kemudian juga bisa jadi kita tahu karakteristik ya, media A itu seperti apa, media B seperti apa, media C seperti apa, dan sebagainya. Oke,
kita masuk ke sejarah media massa. Berkaitan dengan media massa, ini adalah termasuk salah satu dalam konteks komunikasi. Ya. Ada beberapa tipe komunikasi. Ada komunikasi intrapersonal, itu dengan komunikasi diri sendiri. Ada komunikasi interpersonal, itu komunikasi dengan antar orang lain, individu antar individu. Kemudian ada komunikasi kelompok kecil, ya. Komunikasi kelompok besar. Perbedaan komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar itu relatif. Banyak pernyataan, banyak pendapat dari berbagai ahli. Tapi saya berpatokannya, komunikasi kelompok kecil itu adalah komunikasi yang masih bisa kita handle, masih bisa kita raih, walaupun tanpa alat bantuan. Kalau komunikasi kelompok besar, itu kita sudah harus memerlukan alat bantuan. Misalnya bisa jadi kita butuh speaker, butuh mic, karena jumlah individu di dalamnya banyak. Beberapa pendapat ada yang mengatakan kelompok kecil itu adalah kurang dari 10, kelompok besar lebih dari 10. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Nah, di sini yang akan kita fokuskan pada perkuliahan ini selama 1 semester adalah berkaitan dengan komunikasi massa. Oke, ini definisi komunikasi massa dari berbagai ahli. Ya. Yang pertama, menurut Deddy Mulyana, komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audiens yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media massa cetak ataupun elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak sesaat. Di sini ada poinnya, audiens yang tersebar, berarti menyebar di mana-mana, tidak hanya di satu tempat. Kemudian sifatnya heterogen, heterogen, macam-macam, berbeda-beda, berbagai jenis karakter. Kemudian anonim, maksudnya anonim seperti apa? Ya, kita tidak mengetahui, nggak kenal. Jadi ibaratnya kalian sebagai wartawan atau kalian sebagai presenter di televisi, misalnya kalian menyampaikan berita, apa yang kalian sampaikan akan tersebar. Yang mendengar berita kalian, orangnya sifatnya heterogen. Bisa jadi anak-anak, bisa jadi udah bapak-bapak, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, bisa jadi orang dengan status sosial ekonomi yang tinggi, bisa juga dengan orang dengan status sosial ekonomi yang rendah, dan sebagainya. Terakhir adalah anonim, di mana kita tidak mengetahui siapa yang menerima komunikasi atau pesan yang kita komunikasikan. Kemudian komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Ada lagi pendapat menurut Ruben, komunikasi massa adalah proses di mana informasi diciptakan dan disebarkan oleh organisasi untuk dikonsumsi oleh khalayak. Nomor 4, komunikasi massa adalah pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Terakhir, komunikasi massa adalah suatu proses dalam mana komunikator-komunikator penyampai pesan menggunakan media untuk menyampaikan secara luas, secara terus-menerus, menciptakan makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara. Ini berbagai pendapat, definisi mengenai komunikasi massa. Bebas, kalian mau pilih yang mana, mau berpatokan yang mana. Semuanya intinya sama, disampaikan kepada orang banyak. Bukan komunikasi interpersonal, bukan komunikasi antar pribadi, bukan komunikasi yang sifatnya kelompok, tapi langsung kepada khalayak banyak. Berikut beberapa unsur yang terlibat dalam komunikasi massa. Yang pertama, ada sumbernya.
Oke, siapa penyampai pesannya? Kemudian ada halayaknya yang dituju, yang akan menerima pesannya. Kemudian ada pesan tentunya. Keempat, ada proses. Kelima, ada konteks. Dan keenam, ada media, yaitu adalah sarana untuk menyampaikan pesannya. Di sini konteks, ya, mungkin terdengar asing. Nah, apa sih konteks dalam komunikasi? Iya, pasti dalam setiap media massa, ketika dia menyampaikan berita, ketika dia menyampaikan informasi, ada konteksnya. Konteksnya itu untuk apa? Tujuannya. Dalam rangka apa? Hanya sekedar menginformasikankah? Atau mungkin sedang membentuk suatu agenda pembentukan opini publik? Jadi semuanya di komunikasi massa itu sifatnya adalah konteks. Punya konteksnya masing-masing. Kalau kita berbicara konteks, ada istilah media massa itu tidak ada yang netral. Ya, semua media massa punya kepentingan masing-masing. Semua tergantung orang di balik media massa tersebut. Jadi tidak ada media massa yang netral. Semuanya punya kepentingan masing-masing. Berikut adalah karakteristik komunikasi massa. Ada 7 poin. Yang pertama, ditujukan pada khalayak yang luas, heterogen, anonim, tersebar, dan tidak mengenal batas geografis atau kultur. Yang kedua, bersifat umum, bukan perorangan atau pribadi. Kegiatan penciptaan pesan melibatkan orang yang banyak dan terorganisasi. Jadi bersifat umum. Sifatnya tidak disampaikan kepada salah satu orang. Nggak cuma ditujukan ke si A, si B, enggak. Bersifat umum. Dan semuanya bisa menerima. Terlepas bakal ngerti atau enggak, yang penting bisa menerima dulu. Kemudian pola penyampaiannya bersifat cepat dan tidak terkendala oleh waktu dalam menjangkau khalayak yang luas. Melalui media massa sudah tidak ada lagi kendala ruang dan waktu. Ibarat kata, waktu misalnya kita berbicara di Indonesia saja. Ketika di waktu pemilihan presiden kemarin, misalnya ada debat presiden kan, posisinya debat presiden berlangsung di ibu kota, di Jakarta. Tapi saudara-saudara kita yang di tempat lain, ya, misalnya ada di Indonesia Timur, mungkin di Ambon, mungkin di Papua sana, tetap bisa menerima, mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam debat presiden tersebut. Karena adanya media massa tadi. Dia tidak terkendala oleh ruang dan waktu. Karena ada media massa. Keempat, penyampaian pesan cenderung satu arah. Ya, penyampaian pesan cenderung satu arah. Hanya dari si komunikator ke komunikan melalui media massa. Nggak ada feedbacknya secara langsung. Kalaupun ada feedbacknya, itu sangat jarang terjadi. Mungkin bisa masuk dalam interaksi. Maksudnya, teleconference, atau misalnya ada suara pembaca, ya, misalnya ada aduan dari penonton dan sebagainya, itu juga kadang delay, nggak langsung feedbacknya, delay feedback. Acara disiarin kapan, kemudian ada yang nggak suka atau ada yang mau menanggapi, tanggapannya disampaikan kapan. Kemudian kegiatan komunikasi bersifat terencana, terjadwal, dan terorganisasi. Karena tadi media massa itu adalah media yang sudah terorganisasi, jadi semua yang disampaikannya pun sudah terjadwal, sudah terencana. Yang poin sebelumnya tadi ada konteksnya, pasti sudah ditentukan. Nanti mau nyiarin apa, tujuannya apa. Penyampaian pesan bersifat berkala, tidak bersifat temporer. Jadi kalau kita berbicara media massa, itu pesannya sebenarnya cenderung continue, ada terus. Tidak kemudian ada, kemudian ngilang.
Isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, ini kalau isi pesannya itu macam-macam. Apapun yang masih berkaitan dengan kehidupan manusia. Kemudian, hal-hal yang penting mengenai komunikasi massa. Yang pertama, media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang, menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga merupakan industri sendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media massa diatur juga oleh masyarakat. Media massa merupakan sumber kekuatan atau alat kontrol, manajemen, inovasi dalam masyarakat yang dapat didaya gunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media massa merupakan forum atau agen yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian mengembangkan bentuk seni dan simbol, tapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. Media telah menjadi sumber dominan, bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat atau kelompok secara kolektif. Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. Ini perlu diingat bahwa dalam kita menganalisis media massa, kita di sini belajar media massa, ini tidak melulu berkaitan dengan berita ya. Jadi kayak misalnya sinetron, kayak infotainment, hiburan, sinetron, talk show, olahraga, itu juga masuk di dalamnya. Yap. Ini adalah teori komunikasi atau penjelasan komunikasi dari Harold de Lasswell yang juga bisa diterapkan dalam media massa, komunikasi massa. Harold de Lasswell pada tahun 1948 mengumpulkan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori dan penelitian komunikasi massa. Ungkapan yang merupakan cara sederhana untuk memahami proses komunikasi massa dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Who say what in which channel to whom with what effect? Jadi siapa berkata apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek seperti apa. Dalam setiap komunikasi massa pasti ada siapa, yang ngomong siapa, kemudian dia ngomongin apa, pesannya, berkata apa, melalui saluran apa. Misalnya kita berbicara media massa, apa televisi kah, koran kah, radio kah, atau surat kabar, majalah, atau misalnya lewat media luar ruang, kayak misalnya baliho, spanduk, kepada siapa, pasti ada yang dituju. Ditujunya di sini bukan dalam artian perorangan ya, ditujukan untuk halayaknya. Dia sudah tahu halayaknya ini untuk siapa kira-kira targetnya. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan bahwa yang akan menerima pesan tersebut di luar target yang dia rencanakan. Ibarat kata ketika acara sepak bola ya, disiarkan melalui televisi, targetnya pasti yang suka sepak bola, penonton-penonton yang suka sepak bola. Tapi sekali lagi hal itu tidak menutup kemungkinan orang yang nggak suka sepak bola akhirnya juga ikut nonton atau mungkin nggak sengaja nonton. Jadi sifatnya heterogen. Dan poin terakhir adalah efek. Dengan efek apa? Tujuannya untuk apa? Si pesan tersebut disampaikan melalui media massa. Kalau kita ngomongin iklan misalnya, tujuannya iklan itu apa sih? Ketika sebuah produk, sebuah produsen, kemudian
melalui media massa, dia mengiklankan produknya, disampaikan kepada konsumen. Tentunya tujuannya konsumen tadi melakukan pembelian terhadap barang atau jasa yang ditawarkan melalui iklan tadi, yang disiarkan melalui media massa. Kemudian ada juga teori komunikasi SMECR. Ya, ini diyakini menjadi model ideal dalam memahami media massa. Model ini masuk dalam teori klasik dikembangkan oleh Wilbur Schramm. Salah satu tokoh studi komunikasi. Menurut Schramm, unsur komunikasi terdiri dari 8. Yang pertama, ada sumbernya. Kemudian ada pesannya. Berikutnya ada encoder, yaitu proses pengubahan pesan, proses penyandian pesan. Kayak saya ngomong ke kalian ini juga ada encodernya. Ketika saya mau mengatakan, misalnya, oke, ini mouse, ya, pesan yang saya sampaikan itu tadi adalah encoder. Kemudian channel, ya, saluran atau media yang digunakan sehingga bisa sampai pesannya kepada pihak lain. Decoder, proses penerjemahan pesan. Yang tadi saya katakan, kalau encoder itu ketika saya menyampaikan, kalau decoder adalah ketika lawan bicara saya menerima, berusaha menyandikan apa yang sudah saya komunikasikan. Kemudian keenam ada receiver, itu penerima pesan. Kemudian ada feedback, umpan balik. Dan yang terakhir ada noise atau gangguan. Noise atau gangguan macam-macam. Bisa jadi sifatnya teknis, bisa jadi juga sifatnya non-teknis. Gangguan teknis kayak misalnya listrik mati, kemudian mungkin yang pakai, kemarin baru ngalamin, yang pakai Telkomsel atau juga IndiHome, internetnya nggak aktif, koneksinya nggak jalan, itu sifatnya teknis. Kalau non teknis berkaitan dengan individu, misalnya kayak perasaan tidak suka, kayak perasaan acuh, atau mungkin perasaan gugup. Ya. Contohnya misalnya ketika waktu pemilihan presiden kemarin, saya ambil contohnya yang gampang ya. Kita tahu bagaimana hebohnya pemilihan presiden waktu 2019. Nah, itu bisa jadi komunikasi yang ada melalui media massa, banyak yang mengalami gangguan secara non-teknis. Non-teknisnya seperti apa? Ya karena perasaan nggak suka. Misalnya ketika si calon A mengatakan misalnya programnya untuk ekonomi apa sih, tapi kebetulan kalian adalah orang yang memihak kepada calon B, pasti apapun yang disampaikan oleh si A tadi akhirnya mental, apa sih ngomongin salah, apa sih teori lu dan sebagainya, nggak peduli. Demikian juga sebaliknya, ketika si pasangan atau calon B berbicara misalnya mengenai konsep apapun itu, ekonomi, pengembangan ekonomi dan sebagainya, sedangkan kalian adalah posisi yang mendukung kubu A, pasti komunikasinya juga akan mental, nggak akan sampai. Walaupun bisa jadi sebenarnya yang disampaikan bagus, tapi karena sudah ada noise tadi, sudah ada gangguan secara non teknisnya, sudah ada perasaan nggak suka. Oke, nah ini gambaran aja perbandingan media massa lama dan media massa yang sekarang. Tapi di hari ini kita fokus masih untuk media massa yang lama. Jadi media massa itu dibedakan menjadi dua. Ada media massa tradisional, ada media massa modern. Media massa tradisional itu ada televisi, ada koran, surat kabar, majalah, ada radio, kemudian ada media luar ruang. Media luar ruang itu kayak brosur, pamflet, baliho, spanduk,
banner, dan sebagainya. Jadi tadi media tradisional. Ada juga media baru. Media baru adalah pengembangan dari media-media tradisional tadi, namun dengan bantuan atau tambahan jaringan koneksi internet. Bedanya itu. Istilahnya sudah melakukan digitalisasi. Contohnya ya kayak misalnya televisi. Oke, televisi kalau kita secara kacamata tradisional ya udah ada siaran, kemudian bisa ditangkap di TV kita nonton. Tapi kemudian era digital, media massa, si televisi kita nggak cuma bisa nonton melalui televisi, melalui handphone kalian udah bisa pasti nonton. Nah, kemudian mengenai arah komunikasinya, kalau dulu ya ini sifatnya kayak yang old ini, ya udah lebih kepada media massa ngomongin apa ya khalayak nerima aja. Tapi kalau sekarang, media massa ngomongin apapun, ya, kemudian melalui platform apapun, khalayak itu bisa mendiskusikannya dengan cepat. Entah itu diskusi sifatnya ya diskusi atau sifatnya debat atau adu argumen dan sebagainya. Nah, karena era digitalisasi. Belum lagi misalnya dengan menyebar-nyebarkan berita, betapa gampangnya ya kita sekarang melalui handphone dapat berita apa di WhatsApp, atau dapat berita apa di media online, langsung di copy linknya, sebarin kemana-mana, sebarin ke grup keluarga, misalnya grup kelas. Berikutnya kita berbicara mengenai non-mass media, media non-massa. Yang pertama, ini ada media luar ruang, billboard LED, kemudian transit advertising, iklan yang digunakan untuk mendukung kampanye media massa lain, contohnya ada di bus, kereta api, taksi, dan sebagainya. Kalau zaman sekarang kita melihat di mobil, mungkin di mobil Grab, mobil Go-Kart, itu mobile advertising. Dinas media menggunakan aplikasi sangat efektif mempertahankan perhatian khalayak. Mobile advertising itu ya iklan-iklan yang suka muncul di handphone kalian. Misalnya tiba-tiba kalian dapat SMS. Ya, misalnya kalian lagi jalan kemana, kemudian ada SMS dapat yang sering itu misalnya CFC, tiba-tiba kalian dapat SMS, silakan beli paket bla 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 untuk hari ini, gratis teh botol dan sebagainya. Kemudian ada brosur, booklet, banner, ambient ad, dan visual merchandising. Buat yang bingung, tadi kan udah ada media massa, media luar ruang juga termasuk media massa. Yang di sini menurut si Santosa ini, kenapa ini dikatakan non media massa? Karena media yang digunakannya, media luar ruang, itu sifatnya bukan organisasi. Kalau tadi misalnya koran, radio, surat kabar, ya, itu adalah organisasi, ada jelas, badan hukumnya jelas. Nah, kalau kayak media luar ruang, kemudian transit advertising, itu bukan media massa yang memiliki badan hukum dalam artian memang untuk menyebarkan informasi. Kayak misalnya contohnya ya ini transit advertising. Kalau kalian suka naik KRL, yang suka banyak iklannya kan, ya udah itu wewenang dari si komuter, si PT Kereta Api. PT Kereta Api tugas utamanya apa ya? Transportasi. Dia bukan sebagai penyebar informasi, cuma dia bisa memanfaatkan melalui sarana yang dia punya, akhirnya digunakan juga tempat untuk menyampaikan pesan. Oke, ini hanya sampel-sampelnya saja ya. Oke, ini sebenarnya video ya, cuma nggak bisa di play. Tapi intinya ini ya iklan aja.
Oke, mungkin ini kurang jelas, tapi saya jelaskan media massa, ya, sejarah perkembangan dari media massa. Jadi media massa untuk hari ini, media massa tradisional, televisi, radio, surat kabar, itu peminatnya sudah jauh berkurang. Sejak era internet ada, kemudian muncul kembali dengan tambahan era smartphone di atas tahun 2010, ya, sudah muncul itu mulai eranya, mungkin yang pernah tahu BlackBerry, ya, kemudian muncullah sekitar tahun 2015-an, 2000 pokoknya belasan itu sudah muncul mulai era Android, okay, dan sebagainya. Nah, sejak saat itu media massa tradisional itu sudah mulai turun. Kayak di sini pengguna televisi itu secara keseluruhan itu hanya 27%. Radio hanya 19%. Jadi semuanya sudah mulai turun. Mungkin saya sharing sedikit di kelas ini. Kalian boleh berpendapat, atau saya pengen tahu kelas ini masih ada nggak yang rutin nonton televisi? Jarang. Jarang. Gini deh, Jarang. lebih sering mantengin televisi apa mantengin handphone kalian? Apa ya, Pak? Handphone, Pak. Iya. Handphone. Nah, ya, Handphone, Pak. ya. Kan beda kan dengan kita dulu, misalnya sebelum era si handphone ini, kita benar-benar misalnya ada sinetron atau misalnya ada acara apa, kita ngikutin selalu. Kalau sekarang, ya udah rata-rata sudah tergantikan. Sudah masuk media modern. Media massa tradisional sudah mulai tergantikan. Itu televisi aja. Sekarang kalau yang mungkin lebih jarang lagi. Ada yang masih suka baca koran? Enggak pernah, Pak. Iya. Jarang. Saya pun sama. Oh, udah. Paling saya baca koran itu kalau misalnya lagi ngantri mungkin di apotek atau mungkin di rumah sakit, kebetulan ada koran, ya udah baca aja. Itu juga udah jarang banget. Kayak misalnya bank atau rumah sakit yang nyediain koran. Kalau dulu mungkin masih sering. Sekarang ya udah, kalau kita misalnya butuh berita, udah kita tinggal buka aja. Misalnya mau apa, kompas.com, apa misalnya Okezone, Viva News dan sebagainya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana perkembangan media massa dari tahun ke tahun. Itu sudah mulai, media massa tradisional ya, sudah mulai tergerus dengan gantinya dengan adanya era digitalisasi. Hanya yang tadi saya katakan, media massa mulai beralih, media massa tradisional mulai beralih dengan menyesuaikan dengan apa yang sudah ada saat ini, yaitu dengan internet. Oke. Ini perkembangan masanya ya, perkembangan waktunya. Itu tahun 1900 sampai 1960. Itu adalah bagaimana masih berkaitan dengan revolusi industri, ya. Kalaupun ada media massa, itu media massa sifatnya benar-benar hanya propaganda. Benar-benar media massa itu dikuasai oleh pemerintah. Kemudian 1960, 1990 itu sudah mulai masuk eranya televisi, ya. Udah masuk era satelit. Nah, udah mulai bisa misalnya siaran di Amerika, kemudian kita bisa terima di Indonesia. Kemudian tahun 1990 sampai 2010, nah ini sudah mulai ada nih jaringan internet. Ya, connected PC supply chain means to boost control information flow dominate. Jadi ini sudah masuk era internet. Udah mulai ada situs-situs berita, sudah ada mulai misalnya berkaitan dengan platform-platform video berbagi video, tapi memang belum semarak sekarang. Internet masih boleh dikatakan tanda kutip barang yang mahal. Kemudian sampailah pada saat ini 2010 sampai sekarang, di mana act of the customer,
Empower buyer demand the new level of customer obsession. Jadi benar-benar kalau yang dulu ya komunikasi dulu itu media nyampein apa, nah konsumen atau maaf khalayak itu harus terima. Kalau sekarang itu sifatnya beda. Kita lebih cenderung khalayak sukanya apa sih? Maaf, media lebih cenderung cek dulu. Khalayak ini sukanya apa sih? Oh, sukanya yang kayak gini. Baru kemudian dikasih hal-hal yang seperti itu. Ya contoh gampangnya kayak kita ngomongin media tradisional dulu ya. Media televisi. Mungkin masih ada yang suka, nggak harus nonton sih. Ada yang tahu misalnya kayak acara talk show di Trans TV yang Ivan Gunawan sama Ruben tuh, tahu nggak itu namanya apa? Maaf saya lupa. Apa ya? Pokoknya yang Brownies kalau nggak salah. oh ya, itu terus sama itu deh. Acaranya maaf Kuya-Kuya dulu yang pagi-pagi apa? Pagi-pagi pasti happy atau apa sih? Ya itulah ya pokoknya. Kalian bisa nilai kira-kira itu acaranya kayak gimana? Bagus kah? Maksudnya mendidik kah? Enggak, Pak. Oke, ya. Ya tahu sendiri ya acaranya seperti apa. Nah, tapi kenapa mereka tetap menyiarkan hal-hal seperti itu tadi? Kenapa mereka tetap menyajikan hal-hal seperti itu tadi? Kenapa stasiun televisi tetap memberikan sajian seperti itu tadi? Kira-kira gara-gara apa? Ada demand-nya, Pak. Yes. Nah, jadi ada permintaan karena emang yang laku kayak gitu. Bukan berarti kok terus televisi yang kita nyeting, kita buat kayak gini. Enggak, pasti dia cari tahu dulu apa sih yang disuka masyarakat. Contoh gampangnya lagi, sekarang udah era internet ya. Udah pada tahu YouTube ya di kelas ini. Iya. Oke. Kira-kira YouTube itu, atau misalnya kita ngomongin ya berbagai channel dan sebagainya. Kalau di Indonesia itu channel yang rame itu biasanya tentang apa? Gosip mungkin, Pak. Bagi-bagi duit, Pak. Oke. Apalagi kira-kira? Ya. Kehidupan pribadi artis, Pak. Oke. Ya, oke, sip. Dari situ kita bisa tarik garis merahnya ya. Jadi yang disukai oleh masyarakat kita, yang peminatnya banyak, itu adalah suatu hal yang sifatnya dalam tanda kutip hiburan aja. Apakah di channel YouTube nggak ada channel yang tentang pendidikan atau misalnya channel tentang misalnya review tentang produk-produk dan sebagainya? Ada. Ya. Tapi itu mungkin yang penontonnya banyak hanya 1-2. Beda kalau misalnya si channel tersebut mamerin tentang tentang kekayaan pokoknya. Terus kemudian ngomongin kejelekan orang. Terus kemudian misalnya oh iya nih yang masih rame di kita, channel hantu, nah masih rame kan? Iya. Nah, ya pokoknya dukun-dukunan, hantu-hantuan, kayak gitu. Ini kan masih rame. Jadi balik lagi, apa yang disukai orang, ya udah mereka menyajikan itu. Jadi kalau yang dulu itu media menyampaikan apa, halayak harus menerima. Kalau sekarang enggak. Media sebelum menyampaikan, cek dulu halayak ini sukanya apa. Oke, wait. Aduh. Ya, ini sejarah media ya. Ada jurnalistik, koran, radio, TV, internet, dan film. Sejarah koran, ini ada Akta Diurnal. Ya. Sebutan untuk kegiatan mencari, mengumpulkan fakta, kemudian dipresentasikan kepada masyarakat pada zaman Romawi. 59 tahun sebelum Masehi. Ini dulu sifatnya milik pemerintah ya. Jadi sifatnya hanya untuk kayak pengumuman,
kemudian sifatnya pokoknya tentang apa yang sedang dijalankan pemerintahan sedang mengadakan apa, pemerintahan butuh apa, dan sebagainya. Kemudian kegiatan selanjutnya ditemukan mesin cetak di Gutenberg, makanya disebutnya mesin cetak Gutenberg pada abad ke-15. Waktu abad 15 itu masih sama, digunakan hanya untuk perpanjangan tangan pemerintah plus untuk kitab suci. Jadi si media kertas itu masih untuk kitab suci, belum media yang se-mainstream yang banyak. Kemudian mulailah ini di tahun 1960-an ya, surat kabar mulai berkembang pesat di Amerika, Eropa, hingga terbagi ke dalam beberapa era. Era Barron, era Penny Press, era Yellow Journalism, dan lain-lain. Kemudian setelah surat kabar muncullah majalah, kemudian diikuti tabloid, dan sebagainya. Nah, ini sampel-sampelnya aja. Kemudian secara radio, ada yang masih suka dengerin radio? Masih Pak, kalau di jalan. Oke. Masih, Pak. Ya, tampaknya malah justru kalau saya, ini berdasarkan kacamata saya aja ya, lebih kalau berbicara ngomongin media tradisional antara koran sama radio, kayaknya masih banyak peminat radio dibanding dengan koran. Ya. Yang tadi ya walaupun mungkin disambi atau sambil melakukan sesuatu ya, kayak tadi mungkin lagi di jalan, kayak kebetulan lagi di kereta, kayak lagi nyetir dan sebagainya, masih setia dengerin radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi tahun 1920, yaitu stasiun radio KDKA di Pittsburgh. Pada awalnya radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat. Pada tahun 1933 ditemukan sistem modulasi frekuensi yang menghasilkan suara lebih jernih dan tidak terganggu cuaca buruk. Kemudian untuk di Indonesia, Radio Republik Indonesia didirikan pada tanggal 11 September 1945. Sebulan setelah dihentikannya siaran radio dari pemerintahan Jepang, kedudukan Jepang yaitu Hosokyoku. Ya, sejarah televisi. Televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan memiliki banyak pengguna sejak tahun 1940, setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Kemudian siaran televisi pertama terjadi pada tahun 1930. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967-an. Berdasarkan penelitian pada tahun 1994, 98% keluarga di Amerika Serikat ya, memiliki sebuah televisi. Jadi tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu era jaya-jayanya televisi. Oke, kemudian film. Nah, film ini juga termasuk dalam media massa. Ya. Tahun 1950 ditemukan sebuah kamera bernama Obscura. Disebut dengan masa prasejarah film karena itu merupakan masa di mana terdapat penemuan. Tahun 895 dikenal tahun di mana ada awalnya sebuah sinema. Karena pada tahun 28 Desember 1895, untuk pertama kalinya dalam sejarah perfilman, sebuah film cerita dipertunjukkan di depan umum. Film dibuat oleh Lumière bersaudara, Lumière Lois dan Auguste, investor terkenal asal Prancis dan pelopor industri perfilman. Kemudian Thomas Alva Edison juga menyelenggarakan bioskop di New York pada tanggal 23 April 1896. Dan meskipun Max dan Emil Skandowski muncul lebih dulu di Berlin pada tahun 1 November 1995. Tapi yang terkenalnya si Thomas Alva Edison. Kemudian kita berbicara media framing. Nah, yang tadi saya katakan. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita.
Tadi di poin pengenalan unsur-unsur media massa ya, itu ada konteks. Setiap media pasti punya konteksnya. Contohnya seperti ini tadi ya. Ya, di gambar tersebut, jadi kejadian aslinya seperti apa, tapi kemudian disampaikannya seperti apa. Contoh gampangnya, oke, kita ngomongin, ada yang tahu lumpur lapindo? Tahu Pak. Oke, kira-kira stasiun televisi mana yang nggak pernah nyiarin lumpur lapindo? TV One. La TV, Pak. Oke. La TV. TV One Pak, TV One. Pestun pas, Pestun. TV One. Nah, oke. Jadi kita tahu bagaimana dahsyatnya si lumpur lapindo ya, bencana lumpur lapindo. Di saat televisi-televisi, stasiun televisi berita lainnya mengangkat kejadian peristiwa meluapnya lumpur lapindo ya oleh PT Lapindo, tapi di TV One itu sangat jarang sekali diberitakan. Kalaupun diberitakan ya paling tentang bahwa dari PT Lapindo sudah melakukan ganti rugi dan sebagainya. Tapi misalnya ada masyarakat terdampak yang masih belum menerima ganti rugi atau yang mendapatkan efek dari si lumpur lapindo tadi, sangat jarang sekali diliput. Hal tersebut berkaitan dengan konteks tadi, punya agendanya masing-masing. Nggak perlu saya jelasin lah kenapa sih TV One nggak pernah nyiarin atau ngangkat si lumpur lapindo tadi secara detail, secara jelek-jeleknya. Ya karena itu tadi, ada kepentingan. Maaf lagi, misalnya, oke, kalau pas waktu pemilu 2019 kemarin, kalau di MNC Group ya, di TV MNC, kira-kira iklan partai mana yang paling banyak? Perindo. Nasdem Pak, Nasdem. MNC Group. Ya, jadi partai apa? Perindo. Oke, nah, partai Nasdem, Perindo Pak. yang Mars, Perindo Pak, Perindo. Marsnya udah tiap hari itu selalu ada aja Marsnya. Jadi bagaimana itu media ya udah ada konteksnya, tergantung siapa yang berada di belakangnya. Kalau ngomongin Nasdem itu berarti media group punyanya Surya Paloh. Metro TV ya isinya ya tentang Nasdem melulu pas pemilu kemarin. Misalnya Nasdem memberikan bantuan ke UMKM, Nasdem memberikan bantuan korban banjir dan sebagainya, Nasdem bla 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 dan sebagainya. Kalau di MNC Group ya beritanya berkaitan dengan Perindo melulu, bahwa Perindo melakukan pelatihan terhadap masyarakat, pelatihan kerja A, Perindo melakukan misalnya sumbangan terhadap bencana A, B, C, dan sebagainya. Ya, balik lagi kepada framingnya. Ya, nah ini contohnya kayak gini aja ya. Ini gambaran aja bagaimana media itu bisa bermain framing. Ini contoh foto yang sebenarnya adalah yang di tengah. Gitu. Tapi kemudian ya media bisa meliput di foto sebelah kiri bisa, oke. Kemudian foto sebelah kanan bisa, tergantung kepentingannya untuk apa. Kepentingannya seperti apa. Oke, nah ini media framing. Teknik framing menurut Freikes dan Sar. Metafor merubah, to frame a conceptual idea through comparison something else. Jadi bisa jadi yang terjadi sebenarnya adalah A, tapi kemudian disampaikan adalah B. Tapi menggunakan konteks yang sama, ya, maksudnya dalam konten yang sama.
kontennya masih sama kayak yang tadi. Oke, kontennya masih foto yang ini. Tapi dia berusaha mengambil dari sudut pandang yang mana? Ya ibaratnya ada kejadian misalnya bentrok antar warga. Nah, bisa jadi ambil sudut pandang ceritanya mau dari warga yang mana? Warga yang kubu A atau kubu B. Kemudian stories, to frame a topic via narrative in a vivid and memorable way. Jadi bagaimana menciptakan narasi yang gampang diingat. Bagaimana narasi-narasi tersebut akhirnya lebih mudah diingat oleh masyarakat. Bagaimana media berusaha menciptakannya. Kemudian tradition, ritual, and ceremonies. Cultural mores and more imbue significance in the medium closely to trade artifact. Jadi maksudnya seperti apa? Biasanya didekatkan dengan apa yang sudah biasa dengan masyarakat. Oke, sekali lagi kayak contohnya ya. Jadi di kita ngomongin masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mayoritas adalah agamanya adalah Muslim. Bagaimana untuk kita pengen mempengaruhi orang banyak? Ya udah, sampaikan dengan nilai-nilai yang dianut, yang sudah dipercayai oleh masyarakat banyak. Ya, kemudian ada slogan, jargon. Ya, ini dengan menggunakan slogan atau jargon untuk mudah diingat. Ya, artifact, objek, atau dengan bermain simbol. Ya, bagaimana dia menggunakan simbol? Simbol bisa berupa warna, ya, bisa berupa tanda-tanda untuk mudah mengingat. Kontras, yaitu to describe an object in terms of what is not. Jadi intinya bagaimana dia berusaha tampil beda dibanding dengan media yang lainnya. Karena itu termasuk nilai jual media. Tidak selalu berusaha sama dengan media yang lainnya. Dia berusaha menunjukkan yang lainnya, yang berbeda. Kemudian yang berikutnya spin, to present a concept such a way to convey to value judgment, positif or negatif. Jadi intinya yang tadi media itu punya kekuatan sebenarnya untuk melihat sesuatu dari sisi sebelah mana. Dalam tanda kutip, suka-suka media sebenarnya. Tergantung orang yang ada di belakangnya. Kita ngomongin lagi, misalnya kayak yang tadi Lumpur Lapindo. Bagaimana grup media dari FIFA itu nggak akan pernah mengungkap tentang jelek-jeleknya kejadian Lumpur Lapindo. Tapi bagaimana dia mengangkat berita misalnya bahwa PT Lapindo sudah memberikan bantuan, sudah memberikan ganti rugi. Oke, yang terakhir ini melek media atau media literasi. Jadi intinya kita harus paham terhadap literasi media. Maksudnya seperti apa? Melek media sendiri menurut James Porter dalam bukunya yang berjudul Media Literasi. Literasi media merupakan sebuah cara pandang yang digunakan ketika seorang mengakses media dengan tujuan untuk menginterpretasikan makna yang disampaikan dengan baik. Kemudian menurut Syaidatul Ayu Fauziah, melek media adalah salah satu keterampilan atau kemampuan memahami pesan yang diberikan oleh media massa. Kemampuan memahami pesan yang diberikan oleh media massa. Bagaimana menghasilkan makna, bagaimana mereka terorganisir, bagaimana menggunakan dengan bijaksana. Media sangat penting bagi seluruh manusia. Setiap kali kita melakukan atau ingin mengetahui sesuatu, yaitu media, hampir semua kita lakukan yaitu membutuhkan media. Dampak kumulatif dari media massa adalah secara tidak sadar membentuk isi mengenai diri kita sendiri. Intinya, maksud dari melek media itu, media literasi, ketika kita sebagai audiens, penerima pesan, menerima berita, menerima informasi dari salah satu media, jangan langsung ya udah ditelan secara mentah-mentah.
Lebih baik ada komparasinya, ada pembandingnya. Cari referensi lain. Bener nggak berita ini kayak gini? Bener nggak kejadiannya seperti ini? Yang untuk media yang sudah state of being ya, maksudnya media yang sudah jelas terorganisir, kayak misalnya stasiun televisi, stasiun radio aja, masih suka dalam tanda kutip yang tadi, punya sudut pandang masing-masing. Jadi kita sebagai audien harus paham tentang bahwa mereka punya kepentingan. Sehingga kita nggak bisa nelan mentah-mentah apa yang sudah disampaikan. Itu media yang sudah jelas terorganisir. Bagaimana dengan media-media yang nggak jelas? Yang sekarang udah banyak tuh di era digitalisasi. Kita ngomongin sosmed aja. Banyak kan akun-akun yang nge-repost berita-berita dan sebagainya. Dari akun berita tadi, kemudian sama orang atau mungkin sama teman kalian, sama saudara kalian, langsung disebarin di grup keluarga dan sebagainya. Langsung dijadiin status, dijadiin story dan sebagainya. Sebelum melakukan hal tersebut, ada baiknya kita cross check terlebih dahulu. Ya, inilah yang disebut sebagai melek media atau media literasi. Banyak kan pasti kita ngomongin itu aja deh, grup WhatsApp atau WhatsApp kalian, ada aja kan pasti di dalam grup WhatsApp itu orang yang dikit-dikit nge-share berita. Ada nggak di grup WhatsApp kalian? Ada Pak, bapak-bapak biasanya Pak. Nah, grup keluarga, saya nggak nyebut merek sih, tapi maksudnya ya emang kebanyakan yang kayak gitu, yang baru megang HP, okay, yang baru ya tahu gimana sosial media, langsung disebarin, padahal beritanya udah berita lama, padahal gambarnya udah gambar yang dari mana, kemudian beritanya apa, misalnya gambar foto di Afrika, beritanya tentang Depok misalnya, sering kan kayak gitu. Karena ya tadi tidak melek media, literasi medianya nggak ada, jadi ya udah sebarin aja lah. Ibarat kata ya, yang penting gue nerimanya ini, ya udah, oh ini udah cocok sama gue sebarin, nggak cocok nggak akan gue sebarin. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk hari ini hanya sekedar penjelasan atau kita mengenal media massa aja, di mana yang nanti kita akan pelajari lebih detail nanti satu persatu. Televisi itu karakteristiknya seperti apa, kemudian radio karakteristiknya seperti apa, koran karakteristiknya seperti apa, kemudian media modern era digitalisasi karakteristiknya seperti apa. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum saya masuk sesi closing. Rada cepet ya kalau mau nanya, karena ini udah jam segini. Kalau enggak, nanti saya langsung closing. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya ngingetin kembali buat yang belum absen atau nggak bisa akses LMS, silakan tuliskan nama dan NPM-nya di kolom chat ya, kolom chat Google Meet. Nah, kemudian berkaitan dengan kelompok, yang kemarin saya mengatakan mau bikin kelompok untuk perkembangan media, itu nanti saya sampaikan di pertemuan ketiga. Jadi saya cross check dulu, karena kalau sampai biasanya pertemuan 1, pertemuan 2 itu daftar absensi masih belum benar ya. Jadi daftar absensi masih suka ganti-ganti, mungkin ada yang belum ke data, nanti saya sampaikan di pertemuan ketiga. Oke, kalau begitu saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini ya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, terima kasih SA. Silakan kalau mau leave Google Meet-nya ya. Coba, terima kasih ya, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Makasih banget. Terima kasih, Pak. Gracias.